Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora and Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya selalu dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat selalu. Hari ini kita akan masuk lagi ke dalam sesi-sesi pembacaan ya. Namun untuk kamu yang belum subscribe, Sora ajakin untuk subscribe YouTube channelnya Sora supaya bisa mendukung Sora terus seperti Sora mendukung kamu. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini tema pembacaan kita adalah tentang seseorang yang merindukan kamu dalam diam. Siapa dia dan bagaimana perasaannya kita akan cari tahu. Sora akan tetap tiada bosannya men-spoiler bahwa pembacaan akan bersifat general timeless reading. Mengambil energi dari banyak orang yang belum tentu cocok sama kamu dan belum tentu resonate sama kamu. Sangat mungkin terjadinya vice versa, tertukar-tukar dengan orang yang sedang dipikirkan atau tertukar-tukar periode waktunya. Bisa sedang terjadi, sudah terjadi, atau akan terjadi ke depannya. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita akan memulai pembacaannya. Bijak selama mendengarkan dan sebelum melangkah. Let's go. Oke Sarah, kita akan memulai pembacaannya. Ya, dia yang sedang merindukanmu dalam diam. Kita mau lihat dulu ya bagaimana keadaan orang ini ya, seperti apa kira-kira situasi yang sedang dialami. Ada Nine of Swords ya. Di sini Sora melihat ya, dia sedang mengalami banyak sekali hal yang sedang di dalam pikirannya dia. Banyak sekali tekanan-tekanan atau masalah-masalah yang terus menghujami pikirannya dia dan perasaannya dia. Banyak hal yang sedang dia pikirkan ya. Jadi orang ini sedang punya banyak sekali masalah ya. Di sini Sora melihat ada beberapa dari mereka juga yang sampai mengalami periode seperti sulit tidur gitu ya. Karena biasanya kita akan sulit tidur ketika banyak masalah, menjadi tidak tenang, stres dan sebagainya. Banyak hal yang dia pikirkan di dalam kepalanya ya, dan dia sedang dalam periode yang gloomy ya. Sendu kalau yang Sora lihat ya, pikirannya maupun suasana hatinya ya. Sehingga kalau Sora lihat di sini ketika dia berkomunikasi sama orang pun sering sekali komunikasinya itu sering malah menjadi berujung keributan, kesalahpahaman dalam komunikasi gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini ya, jadi orang yang punya banyak beban pikiran. Nah, salah satunya yang sedang dia pikirkan adalah juga terkait mengenai kamu ya. Jadi kamu adalah salah satu hal yang menjadi sesuatu yang dia pikirkan. Yang berikutnya ada kartu dari Knight of Pentacles. Apa sih yang menjadi faktor besar yang sedang dipikirkan ya? Selain ada dirimu tentang masalah kamu pastinya di sana ya, dia juga sedang dalam situasi di mana dia sedang memikirkan tentang masalah perihal finansial. Ya, perihal finansial, perihal keadaan keuangan ya. Yang mana dia merasa bahwa dia harus maju dan sedang memperjuangkan finansial dia ya. Sora melihat di sini ada sebuah keterbutuhan finansial yang cukup besar. Mungkin di sini ada tagihan, mungkin di sini ada cicilan yang sedang dia harus tanggung ya. Di mana itu ya, yang sedang dia tanggung itu dia cukup ngebuat dia ya dalam tanda kutip morat-marit gitu ya, cukup harus struggle gitu ya untuk memenuhi tanggung jawab secara finansial itu. Gitu ya. Jadi beban-bebannya gitu ya banyak dan dia memang banyak memfokuskan energi dia soal masalah finansial ya. Dan di sini ada Five of Cups. Sesungguhnya ada kekecewaan di dalam dirinya dia ya. Kamu bisa melihat ya bahwa di sini kartunya banyak yang gloomy ya, banyak kesedihan, banyak kekecewaan. Sesungguhnya dia mengalami kekecewaan karena ya dia merasa tidak bisa memperjuangkan perasaannya, tidak bisa memperjuangkan rasa cintanya atau emosionalnya ya. Kalau Sora lihat di sini adanya kegagalan, artinya orang ini adalah orang yang mungkin pernah punya suatu hubungan sama kamu, sama-sama saling mencintai atau menyayangi, sama-sama saling mengasihi gitu ya. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa membuat kalian jadinya bersama-sama ya. Banyak hal yang membuat dia pun harus mengecewakan orang lain, mengecewakan kamu, dan bahkan dia kecewa sama dirinya sendiri karena tidak bisa berjalan, rencana-rencananya dia itu nggak bisa dia penuhi atau janjinya tidak bisa dia penuhi, dan segala sesuatu tidak bisa berjalan seperti yang dia inginkan gitu loh. Seperti keadaan itu seperti dia merasa impian dan harapan dia itu menjadi terasa sangat jauh untuk digapai. Ya, di sini adalah salah satunya adalah tentang masalah kestabilan. Jadi, memang dia merasa bahwa situasinya dia belum stabil. Masih banyak hal yang harus dia selesaikan gitu ya. Begitu banyak beban itu membuat dia menjadi tidak stabil juga secara emosional ya.
Page of Pentacles lagi ya, lagi-lagi didominasi oleh masalah Pentacles. Tadi sudah memperjuangkan, sekarang mencoba ya. Di sini ada yang saya memperjuangkan secara finansial, ada yang mencoba untuk mendapatkan finansial secara lebih ya. Jadi di sini ada yang berusaha nambah skill, ada yang berusaha mungkin punya kerjaan sampingan lain supaya bisa punya pemasukan tambahan dan sebagainya dan sebagainya. Tapi di sini seorang melihat bahwa ya, memang orang ini harus berdilingnya di antara pikiran yang stres, hati yang berantakan dengan kenyataan bahwa ada fokus lain, yaitu yang finansial yang harus jadi fokus utama. Ya, sih membangun ya. Jadi seperti harus mengesampingkan yang namanya pikiran dan perasaan karena memang harus ada finansial yang dibangun. Orang ini juga sedang berusaha mencari opportunity. Dia sedang mencari opportunity di mana dia bisa menghasilkan sebuah keuangan yang lebih solid, sebuah finansial yang lebih menjanjikan. Ini juga melihat kayak mencari jalan-jalan lain gitu loh ya. Mencari jalan lain untuk bisa yang namanya membangun finansial dengan lebih baik. Ya. Saya katakan mau lihat ya. Selanjutnya yang merasa rindu kepadamu dalam diam ya. Ya, lagi-lagi Seven of Pentacles ya. Lagi-lagi Pentacles. Jadi orang ini memang sedang dalam suatu periode menanti, semoga dia berharap ya. Hasil dari sebuah kerja keras atau usahanya dia untuk menghasilkan finansial yang lebih baik itu ada hasilnya. Itu yang dia harapkan ya. Dia berharap kayak aku sudah berusaha keras, semoga nanti ada hasilnya dari usaha aku untuk membuahkan hasil dari finansial. Itu nomor satu yang utama. Karena finansial yang lebih solid akan membantu situasi-situasi dia yang lain. Dia merasa itu salah satunya. Ya, jadi dia sedang periode yang mau benar-benar berusaha sangat keras untuk mencapai finansial itu, ya. Dan di sini banyak yang mengalami periode menyendiri, ya, menyendiri. Ada yang berusaha menyendiri, berpikir dalam periode kesendiriannya. Jadi orang ini ada yang menyendiri, ada juga yang mungkin bahkan merasa kesepian ya, dan banyak sekali pikirannya gitu ya. Jadi orang ini dalam periode dia sendiri dan berfokus sama finansial ini dia banyak kontemplasi, dia banyak berpikir tentang seorang ngambil dulu karena seorang nggak mau ini, entah seorang shuffle lagi. Dia sedang berpikir tentang apa sih yang harus dia laksanakan atau apa yang harus dia lakukan, apa sih yang harus dia lakukan sama masa depan dia secara finansial, secara kehidupan. Tapi di sini juga menandakan ada bulan di sana, ada intuisi dia yang terus ya kepikiran tentang kamu. Soalnya lihat di sini ada tentang pikiran-pikiran yang masih tentang masa lalunya dia. Nah, masa lalu di sini ada bagian kamu ada kamu dari masa lalunya dia atau cerita-cerita kalian yang pernah kalian bangun bersama-sama sebelumnya. Ya. Ada the moon. Sora baru sebutin the moon, langsung keluar lagi the moon ya. Orang ini punya energi dari divine feminine ya. Ada energi dari divine feminine dan orang ini masih punya intuisi yang mengikat dia ke kamu. Artinya orang ini memang masih ada beberapa yang terkoneksi sama kamu, masih memimpikan kamu, masih sering membayangkan kamu. Ini Sora lihat sih biasanya setiap malam ya. Dia sering kepikiran ketika sudah sendiri, situasi atau keadaan juga sekitar sudah lebih tenang gitu ya. Lebih sunyi. Dia sering sekali kepikiran soal kamu. Ya, masih kayak ngebayangin kamu, sering merindukan kamu, dan sering merasa bahwa masih ada perasaan penyesalan atas hubungan yang tidak berhasil atau kekecewaan tadi. Queen of Swords, ya. Dia berharap sekali dia bisa punya keberanian dan ketegasan untuk memulai komunikasi lagi sama kamu. Ya, kalau Sora lihat di sini dia sedang kayak berusaha kayak aku bisa nggak ya punya ketegasan, punya keberanian untuk memulai komunikasi lagi yang baru dengan kamu. Karena di sini ada kerinduan dari dia ya, dan dia masih kalau Sora lihat di sini dia masih sering kepikiran kamu, tapi di sini kalau Sora lihat ya, dia sedang mengumpulkan keberanian untuk bisa bicara sama kamu. Karena memang di sini dia melihat kamu juga sebagai sosok yang tegas ya. Gitu loh, sosok yang butuh suatu kejelasan mau ke arah yang mana gitu ya. Jadi
alasan dia untuk meragu sebenarnya ya dan memilih berdiam adalah dia sedang mengumpulkan keberanian ya untuk bisa memulai komunikasi lagi sama kamu, karena begitu banyaknya beban dan pikiran ya, kadar stres orang beda-beda ya, dan di sini adalah masih banyak permasalahan finansial yang menurut dia itu akan membuat dia juga tertunda untuk bisa bergerak dengan leluasa ke kamu, intinya seperti itu ya. Yang berikutnya adalah kan dia sebenarnya berpikir bahwa dia ingin mencapai kepuasan secara batin ya, dan di mana di sini dia kayak menginginkan finansial yang baik, menginginkan percintaan yang baik juga, menginginkan masa depan yang nyata gitu loh. Jadi begitu banyak hal yang ada di dalam kepikirannya dia gitu ya, dan dia ingin menjadi kayak ada sisi perfeksionis di dalam diri dia. Dia ingin bisa segala sesuatu berjalan dengan lancar, berjalan dengan sempurna, berjalan semua seperti yang dia inginkan dan dia harapkan sebenarnya gitu loh. Jadi intuisinya dia tuh kayak pingin mulai komunikasi, ngumpulin keberanian, karena sebenarnya harapan dia tuh sangat besar, ekspektasi dia sangat besar sama kehidupan dia gitu loh ya, yang melibatkan kamu juga di dalamnya gitu ya. Makanya dia lagi banyak merenung dulu gitu loh ya, mikirkan dulu dengan baik-baik apakah semua bisa berjalan sesuai dengan apa yang dia harapkan gitu ya. Sekarang kita mau coba lihat. Jadi, kenapa dia merindukan kamu? Kita mau coba lihat di sini kenapa dia merindukan kamu sesungguhnya ya. Kenapa dia merindukan kamu? Kita mau coba lihat di sini. Dia sering sekali ngecekin sosial media kamu. Orang ini artinya masih suka stalking kamu, mencari tahu kamu lewat sosial media. Orang ini masih mengamati kamu, ya. Ya. Dan dia sebenarnya khawatir bahwa memang relationship kalian itu sudah memang apakah masih bisa diperbaiki atau tidak, ataukah memang sudah terlalu hancur sampai tidak bisa diperbaiki gitu loh ya. Itu yang dia khawatirkan ya. Dan dia merasakan selalu ada tarikan energi dari kamu yang selalu menarik dia balik ke kamu gitu loh. Jadi dia merasa bahwa ada ikatan energi di antara kalian yang membuat dia itu merasa selalu tidak bisa move on dan ingin balik lagi ke kamu. Aku selalu mempunyai foto-foto kamu di dalam handphone aku simpan baik-baik karena sebenarnya aku masih suka ngeliatin foto kamu, masih sayang sama kamu. I'm working on myself. Aku sedang berusaha memperbaiki diri aku, berusaha membuat diri aku jadi lebih baik. Yaitu salah satunya adalah memperbaiki situasi finansial dia gitu loh. Dan dia mulai mempertanyakan apakah kamu yakin bahwa hubungan kita bisa menjadi hubungan yang working. Soalnya kan coba lihat di sini ya. Kira-kira apa sih yang membuat dia merindukan kamu? Ya. Yang pertama adalah dia merasa berpisah sama kamu itu rasanya sangat sulit, rasanya seperti terjebak ya, seperti rasanya kayak dalam tanda kutip mau mati aja. Dalam tanda kutip tuh rasanya bukan mau mati aja gimana-gimana ya, tapi dalam tanda kutip dia merasa dia tidak bisa keluar dari perasaan dia ke kamu. Dia juga nggak ngerti kenapa, tapi dia merasa seperti ada akhir yang sangat menyakitkan kalau dia harus berpisah sama kamu. Ya, karena dia masih punya harapan di sana. Ya. Sama kamu, dan dia merasa kamu adalah salah satu orang yang menjadi sumber motivasi dia, sumber harapannya dia. Ya, kamu ada di sana bersabar melewati berbagai periode waktu bersama-sama sama dia. Ya, dan dia merindukan bagaimana kamu jadi orang yang paling mengerti dia, paling berusaha memahami dia secara emosional, ya. Dan di sini kamu penuh dengan kesabaran. Kamu berusaha mengerti dan sabar menghadapi dia. Dan dia kangen itu semua. Dia kangen di taking care, dia kangen di support, dia kangen diberikan kesabaran sama kamu gitu loh. Ya dikasih segala sesuatu yang baik ya. Dan ada energi positivity dari kamu yang memancar yang membuat dia itu tadinya mungkin ada gelisah dan gak tenang, tapi kalau sama kamu dia jadi lebih tenang. Ya. Dan sekarang hari-hari dia menjadi lebih gelap, lebih suram tanpa adanya kehadiran kamu. Dan di sini juga dia merindukan bagaimana kamu jadi orang yang selalu bijaksana.
orang yang mengajarkan dia banyak hal. Kamu sering sekali mengayomi dia. Energi dia memang divine feminim, energi kamu lebih divine maskulin. Kamu berusaha menjadi seseorang yang lebih tegas, orang yang bisa mengayomi, orang yang bisa belajar dari kesalahan sebelumnya. Jadi kasih dia value gitu ya. Bagaimana sih, dan kamu juga menjadi seseorang yang jadi bukan cuma jadi pasangan dia. Seorang melihat di sini dia juga punya sisi mengagumi kamu di dalam dirinya dia. Ya. Dan kamu adalah seorang survival. Dari segala situasi yang sulit dan saat-saatnya tidak kondusif, kamu bertahan dengan banyak sekali masalah. Ya, dan kamu juga berusaha menjadi seorang yang kuat. Jadi di matanya dia ada sisi heroik di dalam diri kamu yang menginspirasi dia sebenarnya. Dan dia tidak yakin apakah nanti orang lain yang akan masuk ke dalam kehidupan dia bisa sesabar kamu, bisa sekuat kamu, bisa semampu kamu dalam berjuang dan bertahan. Dan di sini ya, Sora melihat juga kamu jadi orang yang berusaha memproteksi dia, berusaha jagain dia, dan itu semua menjadi sesuatu yang dia rasa dia butuhkan. Ya, dan dia masih merasa sangat cemburu kalau kamu dideketin sama yang lain. Ya, karena dia kayak merasa belum bisa ikhlas untuk let go kamu. Ya, karena di sini dia senang sekali bisa ada kerinduan untuk komunikasi sama kamu, ngobrol sama kamu. Secara penampilan juga kamu ganteng atau cantik dan menarik untuk dia, gitu loh ya. Secara fisik pun ada ketertarikan dari dalam dirinya dia ke kamu. Yang kayak dia merasa kamu adalah seseorang yang seharusnya dia pertahankan. Seseorang yang dia tahu kualitas kamu gitu loh. Dia tahu baru kualitas diri kamu baik, dan tidak banyak orang yang punya kualitas diri seperti kamu. Itu sebenarnya salah satu hal-hal yang membuat dia kayak semakin kayak pingin memperjuangkan kamu, ya. Yang cuma bisa rindu sama kamu dalam diam tadi. Kita mau lihat berikutnya. Dan di sini ada energi dari I have grown a lot since we separated. Dan dari perpisahan kalian yang sebelumnya, dia telah banyak berubah, dia telah banyak growing, dia berusaha memperbaiki dirinya dia, gitu loh ya, supaya menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Makanya salah satunya dia berusaha memperbaiki situasi keuangan, dan dia berharap dia punya masa depan sama kamu. Ya, makanya dia berusaha meyakinkan dirinya, berpikir dengan lebih berhati-hati dan saksama untuk tidak mengambil langkah dengan sembarangan, gitu ya. Dan dia berkeinginan untuk mengontak kamu lagi sebenarnya. Ada keinginan dia untuk mengontak kamu lagi, ya. Kayak menghubungi kamu lagi, gitu loh. Itu ada satu kerinduan dia, ya. Karena dia merasakan banyak sekali dia belajar koneksi di antara kalian tuh membuat dia banyak sekali belajar. Belajar caranya mengerti, belajar bagaimana caranya memahami, belajar bahwa ada koneksi sebegitu kuatnya. Banyak hal-hal positivity yang dia belajar lah ya dari hubungan cinta kalian, dan dia merasakan bahwa tidak ada orang lain yang bisa memberikan dia chemistry seperti chemistry yang dia rasakan ke kamu. Ya. Yang berikutnya adalah kita coba lihat ya. Dan aku punya perasaan bersalah yang banyak sekali. Karena mungkin dia sudah berjanji untuk kasih kamu janji-janji untuk masa depan, janji membahagiakan kamu dan sebagainya, tapi tidak bisa memenuhi itu semua. Itu membuat dia sebenarnya merasa bersalah. Gitu loh ya. Dia merasa bersalah, masih punya keinginan untuk memperbaiki hubungan sama kamu, dan aku sangat merindukan matamu ya. Dia kangen untuk lihat ke dalam matamu, merasakan cinta di sana. Mungkin di sini ada yang matanya indah ya. Dan dia mulai mempertanyakan kayak apa ya yang bisa terjadi setelah ini sama kita. Gitu ya. Dan dia tidak mau gitu ya. Dan dia tidak mau terjadi kegagalan lagi, dan sebenarnya ada keraguan yang masih bukan keraguan soal perasaan dia ke kamu ya, tapi lebih keraguan soal masa depan kalian. Karena sebenarnya dia memikirkan kamu sepanjang waktu. I think of you all the time. Jadi sekarang kita mau coba lihat kenapa dia masih diam. Ya karena memang situasinya finansial dia pun masih membangun, belum cukup untuk
kembali ke kamu. Dia sedang berusaha menunggu ada hasil dari kerja keras dia. Ya, dan dia sedang berusaha mengumpulkan keberanian, memikirkan cara yang terbaik untuk datang ke kamu lagi. Sebenarnya dia punya kegelisahan, punya kerisauan, punya keresahan sebenarnya. Ada yang takut kamu tolak kalau dia menghubungi kembali, ada yang takut takut kamu nggak mau terima dia gitu ya. Dan di sini dia masih punya banyak sekali perencanaan. Hal-hal lain masih dia melihat apa yang harus jadi prioritas dia dulu ya. Bukan berarti kamu bukan prioritas. Artinya dia merasa bahwa aku harus menentukan prioritas ini ya, masa depan aku, masalah keuangan, masalah kestabilan hidup gitu ya. Dan sebagainya itu sama pentingnya tentang hubungannya sama kamu. Jadi dia sedang berusaha memikirkan skala prioritasnya. Makanya dia lebih baik gini, daripada aku salah langkah, aku salah ngambil langkah, lebih baik aku berdiam diri. Itu kan Ace of Pentacles. Karena memang masalah finansialnya lagi yang benar-benar dilakukan tuh memang benar-benar dibutuhin tuh memang benar-benar besar sekali gitu loh. Makanya dia mau gini loh, kalau aku belum earning big, aku nggak akan balik ke kamu karena aku belum cukup melakukan ada hasil yang besar gitu loh. Karena dia tahu untuk mengambil kamu kembali, dia juga butuh banyak sekali effort dan termasuk harus butuh secara finansial. Dan dia ya berpikir untuk pelan-pelan masuk ke kamu dengan mulai menjadi teman kamu dulu. Kan dia nggak mungkin kucuk-kucuk balik kayak yuk langsung balikan. Dia nggak merasa bahwa mungkin kamu siap gitu loh. Setelah sebelumnya hubungan tidak berhasil, jadi lebih kepada ya udah coba jadi teman dulu. Bisa nggak ya terjadi sebuah yang namanya kecocokan gitu loh. Sebelum langsung kayak kucuk-kucuk, oh balikan nih gitu. Dan di sini juga seorang melihat bahwa dia tidak mau maksa ya. Dia mau kamu pun mungkin punya pilihan lain apa yang mau kamu kejar dalam hidup kamu. Dia tidak ingin datang memaksa kamu. Dia juga ingin kamu punya pilihan sendiri. Karena dia tahu gitu loh. Hal yang namanya masa depan tuh sangat penting. Jadi dia mau membiarkan kamu juga memilih ya. Dan judgment. Dia menunggu momentum baik, momentum yang tepat untuk bisa masuk ke kamu. Dia akan datang ke kamu setelah melihat situasi dan kondisi. Dia juga stalking kamu ya, mencari tahu soal kamu, mencari tahu soal keadaan kamu, mungkin dari teman-teman kamu, lingkungan kamu dan sebagainya. Kalau Sora lihat di sini, orang ini akan ke kamu ketika dia merasa bahwa dia sudah punya sesuatu yang firm. Ada sesuatu yang bisa dia perjuangkan untuk kamu, dia tunjukkan gitu loh. Jadi jangan sampai ke kamu hanya untuk ngomongin janji-janji yang tidak berdasar, janji-janji yang gak jelas juga arahnya kemana gitu. Jadi dia kayak pingin, oke, aku ke kamu, kamu harus tahu bahwa aku akan doing everything for you dan akan membayar harga yang besar gitu ya untuk kamu dalam artian. Dan membiarkan kamu juga berpikir gitu, karena dia tidak mau maksa kalau Sora lihat di sini. Ya, ada untuk angka ya, ada 7, ada 1, ada 3. Nah, 7, 1, 3 ya 20 20 minggu 20 bulan ya kan 20 tahun kan nggak mungkin ya keburu jamuran. Tapi di sini mungkin saja ada 7 bulan 7 minggu 1 bulan 1 minggu 3 bulan 3 minggu. Lihat ya, itu angka-angka. Soalnya cuma bisa kasih tauin angkanya ya. Di sini untuk astrologinya sebenarnya didominasi oleh semua elemen ada di sini. Semua zodiak ada. Tapi Sora akan sebutkan yang paling mendominasi ya. Yang Sora lihat paling banyak di sini adalah dari Pentacles ya. Ada Taurus, Virgo dan Capricorn dan ada dari Cancer, Scorpio, Pisces. Ya, sebenarnya semua zodiak ada, hanya zodiak tadi yang paling mendominasi. Ingat ya, kadang kita nggak bisa dapat bentuk zodiaknya pasti. Kadang-kadang kita hanya dapat energi dari zodiaknya. Sekarang kita akan mencoba lihat untuk alfabetnya. Ya. Jadi dia memilih diam itu karena dia masih punya perencanaan, gak mau ngambil langkah dengan tidak berhati-hati. Ya, kita mau coba lihat untuk zodiak, untuk alfabetnya. Z, O, B, R, S, O, B, F, G, M, P, dikit lagi ya, V, T,
T, U, dan P. Dicek ya nama tengah, nama belakang, nama kota, plat nomor kendaraan, alamat rumah, dan sebagainya yang ada alfabetnya. Oke, terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang Sora bagikan bisa berguna untuk kamu. Tolong bijaksana mendengarkannya, kalau perlu diulang lagi silahkan ya. Tapi jangan langsung coming to conclusion, marah-marah, nggak cocok dan sebagainya. Kan ini yang nonton juga banyak, bisa untuk gantian untuk semua orang ya. Kalau kamu mau tahu masalah ini lebih lanjut atau pengen tahu masalah-masalah lain ya, silakan personal reading sama Sora @sora_tarot di Instagramnya Sora ya. Dan yang pastinya teruslah jaga kesehatan di musim yang sedang pancaroba ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan. Sampai kita ketemu di video yang selanjutnya ya Sahara. Terima kasih telah menjadi orang baik. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Bye-bye.